Ini sama persis, Pak. Apa pembimbingnya. Kemudian S3 beliau di UGM ya, lulus tahun 2016 ya. Setelah itu beliau kembali ya, ke Syah Kuala menjadi dosen dan melakukan banyak sekali penelitian ya. Dari tahun 2009 aja sampai sekarang ini penelitiannya lebih dari 6 judul ya, dengan dana yang eh, lebih dari 100 juta ya. Berarti ini penelitian yang sangat bagus, dan terus terang sebagai dosen saya salut, ini susah untuk mendapatkan dana penelitian sebegini besar. Kemudian lebih banyak lagi beliau menulis di jurnal ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal jurnal internasional. Baik, perlu saya laporkan kepada penyelenggara ya, dan terutama Ketua Divisi Parasitologi Veteriner FKH UNER, acara dosen tamu kali ini ya diikuti oleh satu mahasiswa S1 FKH UNER, mahasiswa PPDH FKH UNER, seluruh dosen parasitologi veteriner, dan beberapa dosen FKH yang lain. Selain itu juga diikuti oleh mahasiswa S2 ya, ilmu penyakit, mahasiswa S3 dari FKH UNER, kemudian juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa S1 ya, PPDH dari Vikia FKH Banyuwangi. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Profesor Dr. Muhammad Hanafiah Dr. Hewan MP untuk memberikan kuliah tamu. Monggo, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat Terdengar jelas, Bro. jelas, Bro. Terima kasih. Benar. Eh, Syukur Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya lah, limpah rahmatnya lah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa, ini kalau misalnya dibilang kuliah tamu nih, saya takut nih Dokter Agus, karena ini saya lihat di sini ada senior-senior saya ini. Jadi ini sebenarnya kita lebih kepada apa namanya Sharing. sharing atau berbagi informasi terkait apa yang sudah kita lakukan di USK. Yang mungkin nanti ada informasi-informasi lain atau informasi tambahan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian serta Prof. Selawat teriring salam, mari kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangannya lah kita pada hari ini sudah merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Juga salam dan salam kepada para dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati eh, para guru besar, ini saya lihat di sini ada Prof. Yunus, Prof. Endang, kemudian Prof. Setiawan dan Dr. Agus, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada MC yang tadi sudah mempersilakan, yang sudah mempersiapkan acara kita pada hari ini. Dan acara kita berjalan lancar ya. Dan juga kepada Ketua Divisi Parasitologi Veteriner atas kepercayaannya mengundang kami pada hari ini untuk bisa berbagi informasi terkait dengan uh, pembahasan tentang parasit. Dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baik S1, PPD, S2 yang bersedia untuk hadir pada hari ini untuk kita bisa berdiskusi. Nah, sebelum saya memulai mempresentasikan bahan yang sudah saya persiapkan, izinkan saya membaca sebuah pantun, Pak Dr. Agus. Jalan-jalan ke hutan lebat, Cakep. bertemu lintah menempel erat. Cakep. Kuliah parasit makin semangat, Cakep. belajar cacing, protozoa, dan kutu jahat. Awesome. Cakep.
Baik, Selamat ini datang, Prof. Lucia. karena sekarang kalau kita ndak pantun dibilang kita ketinggalan zaman, Prof. Iya, betul, betul. Baik, izin saya eh, apa namanya share bahan yang sudah saya persiapkan. Kelihatan nih, kelihatan Dokter Agus bahannya. Kelihatan jelas. Terlihat jelas, Prof. Belum slideshow. Ya, belum slideshow. Ini ada kedengaran suara Ya, Prof. Lucian nih. siap. Kedengaran Muslim. suara Prof. Lucian nih, Prof. Iya, Iya. Prof. Lucia. Suaranya khas ya. Izin Prof, izin Prof. Ini Semangat. saya khawatir kalau ada guru besar di sini takut nanti saya. Tidak apa-apa lah kita berbagi ya. Baik, terkait dengan judul yang sudah diberikan kepada saya untuk saya berdiskusi pada hari ini adalah tentang deteksi, kemudian identifikasi cacing menggunakan metode laktofenol, SEM, dan molekuler. Tentu ini sebenarnya ada apa namanya istilahnya bukan kekhawatiran, ada dilema bagi saya. Kalau pada saat membimbing mahasiswa koas selalu itu kan ada bahasa kita Prof. Yunusnya ada ambigu antara iya dan tidak ya. Jadi saya membayangkan kalau misalnya dia tanya ini telur apa Prof? Saya bilang masih saya akan cari dulu literaturnya apakah sama atau tidak. Jadi kita agak kesulitan di situ. Nah, kecuali kalau misalnya telur-telur yang spesifik seperti misalnya trikuris, kemudian ascaris, kemudian toxocara itu kita tidak ada kekhawatiran lagi. Ini bagi saya hanya Prof ya. Tapi mungkin bagi teman-teman sekalian relatif sudah mudah memahami sehingga tidak ada kekhawatiran. Nah, beranjak dari kekhawatiran itulah saya sekarang lebih cenderung selain memeriksa telur di feses, saya juga mengambil cacing. Nah, dalam hal ini adalah cacing dewasa. Cacing dewasa. Itu apa? Karena dengan cacing dewasa kita relatif mudah mengidentifikasi spesiesnya. Malah spesies kita sudah bisa identifikasi dan genusnya apalagi. Nah, karena sekarang kita sudah lakukan seperti itu, inilah hasil yang saya bisa tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian, Prof, dan adik-adik mahasiswa. Nah, adapun cakupan diskusi kita pada hari ini, saya ingin membatasi pada yang pertama adalah tujuan identifikasi telur cacing itu apa, kemudian mengapa identifikasi telur cacing penting dalam ilmu parasitologi, kemudian identifikasi telur yang saya pahami bagi saya ini agak relatif agak sulit, sehingga apa faktor-faktor yang menyulitkan identifikasi telur parasit. Dan kemudian kenapa alasan kita perlu melakukan deteksi dan identifikasi cacing menggunakan laktofenol, SEM, dan molekuler. Nah, tentu sebelum kita masuk ke item yang lebih spesifik, tentu kita pahami selama ini adalah adanya paradigma gunung es parasit. Nah, ini selama ini kan kita hanya melihat selalu kalau kita diskusi sama adik-adik mahasiswa apa gejala klinis yang kalian lihat kalau misalnya pada hewan atau ternak yang menderita parasit. Tentu mereka biasanya akan jawab ini ya gejalanya diare, adanya botolju, ada anemia, bulu rontok. Jadi seolah-olah kalau kita bicara masalah parasit hanya bicara masalah yang itu saja. Jadi kalau misalnya kita diskusi hanya anemia, bulu rontok, malah ada yang nafsu makan yang menurun. Jadi sepertinya terbatas pada concern kita pada hal seperti itu. Sementara yang parasit yang bersifat subklinis ini relatif agak jarang tersampaikan dengan bagus ya. Misalnya seperti berat badan menurun, produksi susu turun, kemudian kemampuan reproduksinya turun, pertumbuhan terhambat, mudah terserang penyakit, respon kekebalan menurun, itu sepertinya relatif agak sedikit kita concern. Nah, sementara kalau kita lihat tadi antara klinis dan subklinis itu hanya kalau yang klinis itu yang 5%. Jadi kita lebih concern kepada yang 5% di dalam hospes. Sementara 95% dalam lingkungan dan pakan itu kita sepertinya terabaikan. Nah, makanya sebenarnya kalau kita pahami konteks masalah populasi parasit ini, makanya selalu kita bilang bahwa parasit itu menjadi masalah secara ekonomis. Nah, secara ekonomis yang mana ya? Ekonomis yang seperti ini.
Karena 90% di lingkungan kan dia mengkonsumsi pakan, tapi dia tidak pernah gemuk, dia kurus terus. Ini ada sesuatu itulah yang seharusnya kita bisa cari. Nah, ini adalah tujuan identifikasi telur cacing ya, yang saya coba pahami. Yang pertama adalah diagnosa infeksi parasit. Jadi ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah kita mendiagnosis infeksi parasit, kemudian penilaian tingkat infeksi atau kajian epidemiologi. Saya malah sekarang sering sebutkan kepada kandidat dokter hewan pada saat mereka koas. Jadi seorang dokter hewan yang kalau dia ahli epidemiologi itu relatif lebih mampu, lebih bagus ketimbang kalau misalnya kita menjadi dokter hewan yang hanya tahu klinisi. Jadi jangan belum apa-apa, ini kasih obat terus, belum apa-apa kasih obat terus. Padahal secara epidemi masih ada hal-hal yang kita bisa selesaikan. Kemudian tujuannya juga dasar penelitian biologis dan taksonomi. Kemudian deteksi infeksi zoonosis, kemudian keterbatasan metode diagnostik konvensional. Nah, kalau misalnya diagnosis infeksi parasit, itu telur cacing digunakan sebagai indikator utama infeksi. Kemudian membantu menentukan cacing, jenis cacing penyebab penyakit, kemudian dasar untuk terapi antiparasit yang tepat. Nah, makanya sekarang kekhawatiran kita terhadap resistensi antihelmintik mudah-mudahan sih relatif sudah agak turun, Prof. Lucia sama Prof. Yunus ya. Karena ini kita berharap diagnosisnya sudah dilakukan. Karena pengalaman kita di lapangan, saya lihat ini kalau misalnya pas yang kejadian waktu pengabdian, Prof. Yunus ya, Prof. Lucia, kalau misalnya pengabdian di masyarakat itu, asal kurus langsung kasih obat, kalau di kami kasih fomen. Nah, sementara sebenarnya kalau kita sudah belajar tentang parasit kan idealnya kan tidak boleh seperti itu. Jadi kalau bisa kita bawa juga mikroskop untuk kita periksa terlebih dahulu. Bisa jadi dia kurus bukan karena cacingan, tapi dia kurus karena pakan. Nah, ini juga menjadi concern seharusnya. Tapi saya lihat masih relatif kurang di kita ya. Nah, kemudian penilaian tingkat infeksi epidemiologi. Jadi kita bisa mengukur intensitas infeksi melalui jumlah telur per gram feces. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya titik GT-nya 10.000, ini artinya secara prevalensi dia tinggi. Kalau misalnya di bawah 10.000, mungkin sedang atau rendah. Kemudian kita juga bisa menilai prevalensi cacing di populasi. Nah, kalau orang epidemiologi ini kan biasa menggunakan metode seperti ini. Kemudian juga bisa membantu pemetaan endemisitas penyakit parasit. Kalau misalnya kajian tentang dasar penelitian biologi dan taksonomi itu bisa mencerminkan ciri taksonomi penting. Kemudian membantu klasifikasi spesies baru. Nah, ini yang saya juga sudah kalau misalnya kemarin setaria dan cacing Eurythrema. Nah, cacing Eurythrema kalau misalnya dengan SEM, laktofenol dan biologi kita bisa tahu ini spesiesnya apa. Jadi di kita kemarin cacing Eurythrema itu kita sudah dapat 2, cacing Eurythrema pancreaticum sama Eurythrema cladorchis. Nanya kalau lihat dari segi bentuk hanya beda sedikit pada sirusnya. Sirus Eurythrema pancreaticum hanya 1, kalau misalnya cladorchis cuma dia 2 di bawah batilisa mulutnya. Kemudian bisa membantu membedakan spesies yang morfologinya mirip lain, seperti yang saya sampaikan barusan. Kemudian, kalau deteksi infeksi zoonosis, ini identifikasi telur dari hewan penting untuk kesehatan masyarakat. Kemudian bisa membantu deteksi infeksi parasit yang menular dari hewan ke manusia atau disebut zoonosis. Kemudian penting dalam keamanan pangan dan lingkungan. Sedangkan kalau misalnya yang kelima itu keterbatasan metode diagnostik konvensional, itu misalnya ada metode tertentu dia tidak selalu sensitif. Kemudian telur berdensitas tinggi bisa tidak terdeteksi. Kemudian metode konvensional tidak cukup spesifik untuk beberapa spesies. Jadi ini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin kita bisa dapatkan antara satu pemeriksa dengan pemeriksaan lain. Belum lagi kalau misalnya mikroskopnya sudah kurang bagus, sehingga nanti itu bisa dikelirukan antara satu dengan yang lain. Nah, jadi kesimpulan, identifikasi telur cacing penting dalam diagnosis, pengendalian, dan penelitian untuk mendukung kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi ini merupakan langkah dasar ilmu dalam bidang parasitologi. Jadi kita biasanya yang mudah-mudah dulu kita kerjakan ya.
Nah, ini bisa dilihat adik-adik sekalian, kalau saya yakin kalau misalnya kalau dosen parasit ini kan sudah biasa melihat ini. Ini adalah macam-macam jenis jenis apa namanya jenis telur. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan kalau misalnya seperti Toxocara ini kan relatif spesifik, Prof. Ya, Prof. Yunus ya, Prof. Lucy ya. Kemudian Dokter Agus ya. Kalau misalnya Trichuris ini kan bisa dia punya barbel pool, kemudian di Pilidium kan jelas. Nah, begitu masuk ke seperti ini, Kak, Pertia, Trichus longilus, Hemongkus, walaupun secara yang sudah terbiasa akan mudah, tapi secara kita yang belum terbiasa ini akan menjadi sulit. Nah, ini kalau misalnya Pak Sola dia spesifik karena dia punya kurikulum. Tapi kalau yang lain-lain antara satu dengan yang lain yang mungkin agak apa namanya memiliki kesamaan bentuk. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. Kenapa saya sekarang kalau penelitian itu cenderung selain saya periksa telur, saya harus lakukan kajian lebih lebih lanjut. Sehingga harapannya adalah begitu misalnya kita bilang cacing A, ya itu harus cacing A, tidak boleh ada ambigu lagi, tidak boleh ada kekhawatiran. Karena tadi kan kita juga sudah concern bahwa pengobatan yang bagus adalah didasari oleh diagnostik yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak tepat, nah kekhawatiran nanti akan munculnya resistensi itu sebenarnya diawali dari situ. Jadi kalau misalnya diagnosanya pemeriksaannya tidak tepat, tentu diagnosanya akan tidak tepat. Nah, masalahnya kita masih diuntungkan, Prof. Ya, Dokter Agus ya, karena ini kalau kita nih kan parasit sekarang kan ada bahasanya kan obat obat mujarab, obat apa Obat namanya, jiwa. obat semua bisa bisa dipakai untuk semua Iya, penyakit. Tapi pada suatu ketika kan tidak boleh seperti itu lagi. ya. Nah, ini adalah jenis macam-macam jenis telur. Ya. Nah, kemudian nah, ini yang saya ada kekhawatiran di saya ini sebenarnya unek-unek sendiri, Prof. Yunus ya. Kekhawatiran sendiri yang dituangkan ke dalam bahasa tertulis. Inilah inilah narasinya. Misalnya ukuran kecil dan variasi morfologinya terbatas. Misalnya telur cacing sangat kecil, dia misalnya berukuran 20 sampai 200 mikrometer. Kemudian banyak spesies memiliki bentuk telur yang relatif mirip. Ya, begitu begitu agak-agak mirip nih kan, yang kita bilang nanti kita akan coba lihat lagi di referensi. Kemudian sulit dibedakan hanya dari struktur luar dengan mikroskop cahaya. Kemudian adanya variabilitas antar spesies. Jadi telur dari satu spesies bisa bervariasi dalam ukuran dan bentuk. Kemudian dia dipengaruhi oleh stadium perkembangan, kondisi lingkungan dan inang, sehingga menyulitkan identifikasi yang konsisten. Kemudian ada lagi misalnya telurnya belum berkembang sempurna. Ini juga menjadi masalah sehingga telur yang belum matang belum menunjukkan ciri khas atau ciri spesifik. Kemudian sulit dikenali terutama pada trematoda dan cestoda. Kemudian adanya kontaminasi atau tumpang tindih, di mana misalnya sampel feses sering mengandung banyak artefak. Jadi kalau kita bilang pseudoparasit ya. Kemudian membingungkan dalam identifikasi mikroskopis. Ditambah lagi dengan keterbatasan metode diagnosis konvensional yang tadi saya sampaikan, ada metode-metode tertentu, misalnya flotasi sedimen dia tidak terlalu sensitif, kemudian telur berdensitas tinggi tidak bisa terdeteksi, kemudian metode konvensional tidak cukup spesifik untuk beberapa spesies. Nah, kemudian bisa cepat lagi, saya mau kasih nampak yang terakhir. Nah, ketiadaan referensi visual komprehensif ini. Jadi tidak semua daerah itu memiliki atlas atau referensi telur parasit. Jadi harapan kita nih Prof. Yunus, Prof. Rizya, dan Bapak Ibu sekalian, para para pengajar parasit. Jadi harapan kita kalau bisa misalnya ada parasit yang kayak yang kita lagi sekarang buat, misalnya parasit yang ada di Aceh kira-kira apa ini bentuknya bagaimana, nanti akan kita kumpulkan menjadi suatu panduan atau suatu referensi sehingga kita bisa memiliki atlas atau referensi telur parasit di berbagai daerah. Walaupun misalnya ini sebenarnya para penelitinya sudah ada, tapi kumpulan kita ini kalau bisa Parvi bisa menginisiasi ini untuk bisa menjadi suatu referensi bagi kita secara utuh, ini saya menganggap ini menjadi penting bagi kita. Kemudian menyulitkan verifikasi identifikasi secara akurat di lapangan.
Nah, kemudian apa? Nah, sehingga identifikasi telur cacing memerlukan ketelitian dan pengalaman. Jadi ini masalahnya sebenarnya pengalaman. Bicara pengalaman ini kan terbatas. Jadi apalagi kalau misalnya orang-orang yang punya pengalaman kan biasa di lapangan Dokter Agus kan sudah agak malas ya. Atau misalnya Iya. di lab suruh di lab kan agak malas. Misalnya seperti Pro Yunus sering masih di lab, Dokter Agus masih ya. Masih, Jadi kalau, masih, kalau masih. kan ini bicara ketelitian dan pengalaman. Orang-orang yang Masih, punya Bro. pengalaman kan Masih, Pak Fani. biasanya ya, siap. Artinya kan yang mereka punya pengalaman kan biasa sudah punya banyak kegiatan di luar. Sehingga kombinasi metode morfologi dan molekuler itu sangat disarankan. Ini kalau misalnya menurut pengalaman dan pengamatan saya. Sehingga penting untuk meningkatkan akurasi diagnosis parasitik. Nah, ini alasan mengapa perlu dilakukan deteksi dan identifikasi. Mohon diingatkan, Dr. Agus ya, kalau misalnya waktunya sudah ini, biar kita bisa diskusi. Iya, siap. Misalnya deteksi identifikasi cacing, kemudian menggunakan metode lactoferol, SEM, dan molekuler. Ini sudah saya coba buat alasan penggunaannya mengapa. Yang pertama, kalau misalnya metode lactoferol itu tujuannya adalah untuk klarifikasi struktur morfologi eksternal cacing secara mikroskopis. Alasan penggunaannya ini adalah larutan lactoferol itu mampu membuat jaringan tubuh cacing menjadi transparan, sehingga struktur internal dan eksternal dapat dilihat jelas. Kemudian penting untuk identifikasi awal berdasarkan ciri morfologi, baik panjang tubuh, bentuk mulut, alat reproduksi, dan lain-lain. Sementara prosedur yang cepat dan murah cocok untuk surveillance lapangan. Kalau kemarin saya malah sudah melakukan penelitian, Prof, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa, saya malah pewarnaannya bukan hanya lactoferol. Jadi kita sudah pakai Lugol dan glycerol. Jadi kita malah sekarang sudah mainnya di beda larutan pewarna. Malah kalau misalnya lactoferol ini cepat tapi daya tahannya tidak lama. Jadi kalau misalnya kita taruh di cacing, kita warna di lactoferol, dia cepat bisa terwarnai tapi cepat dia rusak. Jadi akan putus-putus dia. Tapi kalau misalnya kita pakai Lugol atau glycerol, dia agak sedikit lama, tapi dia lebih bertahan lama dan bagian dalamnya juga morfologinya lebih bagus. Jadi kalau misalnya sekarang ini biasa kita kalau metode pewarnaan itu kan disebutkan kan metode lactoferol. Tapi kita juga kemarin sudah coba buat dengan berbagai metode yang lain. Kemudian kalau misalnya menggunakan scanning electron microscope, ini kan saya yakin kalau di UNER ini kan sudah ada, malah kemarin sudah TEM, Prof ya. Kalau Lucia, kemarin kan saya juga sempat ke ITD ini, mereka malah sudah sampaikan TEM. Malah saya nanti kepingin kalau bisa juga akan melakukan penelitian menggunakan TEM. Jadi kalau SEM dia morfologinya observasi detail ultrastruktur permukaan tubuh cacing, tapi ada bagian-bagian tertentu kalau misalnya menggunakan TEM katanya relatif lebih bisa kita dapatkan hasil yang lebih bagus. Kemudian alasan penggunaannya adalah memberikan resolusi tinggi untuk melihat struktur mikroskopis seperti duri, papila, dan struktur mulut secara rinci. Kemudian dia sangat penting untuk membedakan spesies yang mirip secara morfologis, namun sedikit perbedaan mikrostruktur. Nanti akan saya kasih nampak gambar-gambar yang sedikit berbeda, dia sudah ada perbedaan. Kemudian mendukung hasil morfologi dari metode lactoferol dengan tampilan 3D permukaan tubuh cacing. Jadi kalau misalnya secara lactoferol dia kita bisa lihat pewarnaan strukturnya jelas, tapi kita tidak waktu kita fotonya tidak bisa kita main-mainkan ya. Misalnya kepalanya dimerengkan untuk kita ambil foto di bagian itu agak kesulitan. Sebenarnya kalau misalnya kita punya fasilitas untuk itu bisa jadi dapat, cuma sejauh ini yang kita pahami kalau misalnya untuk bisa melihat struktur tiga dimensi, tampilan tiga dimensi itu biasanya kita menggunakan SEM. Dan saya selama ini di USK masih belum punya SEM. Kita punya SEM, tapi ini SEM yang ada di MIPA dan teknik. Jadi mereka lebih cenderung kepada partikel-partikel dari serbuk atau partikel-partikel dari tanah. Jadi mereka lebih ke bukan yang bersifat seperti kita. Kalau parasit kan mereka bilang ini cair, ada air, yang akan kesulitan bagi mereka. Jadi saya biasa sekarang ini kirim ke BRIN atau ke UGM. Mudah-mudahan kalau misalnya SEM-nya sudah ada di ITD atau di FK UNER,
saya juga bisa kirim, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang relatif sama yang selama ini kita bisa dapatkan. Dan syukur-syukur kita bisa juga riset, Prof. Lucia, Prof. Yunus ya, terkait dengan yang model-model simple seperti ini. Kemudian metode molekuler kan sudah kita sudah tidak usah cerita lagi, ini kan sudah metode standar yang bisa untuk konfirmasi identitas spesies cacing melalui analisis genetik. Jadi kalau misalnya pakai metode ini, kita bisa dapatkan pola filogeniknya bahwa cacing ini misalnya berasal dari mana dan sudah klitnya dengan siapa. Kemudian dapat digunakan untuk rekonstruksi filogenetik, mengetahui hubungan evolusi antar spesies, kemudian bisa mendukung identifikasi stadium larva atau spesimen yang rusak yang tidak dapat diidentifikasi secara morfologi. Karena nanti ada waktu kita ambil cacing-cacing tertentu yang dia sudah, apalagi kalau cacing sesoda ya, cacing sesoda kan skoleknya kan cepat kali rusak. Jadi ini agak kesulitan kita untuk menggunakan metode. Tapi kalau untuk sesoda bukan lactophenol, tapi menggunakan metode apa namanya semikongarmit. Nah, ini komposisi lactophenol yang bisa kita buat yang pertama adalah menggunakan asam laktat, kemudian fenol. Di sini sangat disarankan adalah fenol kristal ya, yang ini. Kemudian gliserol atau gliserin, kemudian aquades atau air sulin dengan perbandingan 1:1:2:1. Jadi kalau di sini ditulis 20, ini nanti terserah. Kalau misalnya di sini pakai 40, berarti di gliserolnya 80. Jadi perbedaannya hanya pada pembaginya. Nah, ini sebenarnya semua komposisi ini punya kepentingan masing-masing. Kalau misalnya asam laktat itu berfungsi untuk mengawetkan dan membersihkan jaringan, sedangkan fenol bersifat toksik terhadap mikroorganisme sehingga bertindak sebagai bahan pengawet dan pembunuh mikroba. Sedangkan kalau gliserol mencegah pengeringan preparat dan meningkatkan kejernihan struktur yang diamati. Kalau aquades bertindak sebagai pelarut. Kalau yang saya sudah lakukan, lactophenol ini kalau misalnya untuk kita lihat lebih cepat ya. Lebih cepat untuk bisa kita identifikasi sampelnya, sampel cacingnya. Tapi kelemahannya adalah dia cepat rusak. Nah, ini perbandingan dari 3 metode. Kalau dari segi tujuan, ini sudah jelas terlihat bahwa kalau lactophenol untuk melihat morfologi eksternal, kalau SEM untuk melihat permukaannya secara detail, kalau misalnya molekuler menggunakan untuk mengidentifikasi genetik. Sedangkan resolusinya dari masing-masing metode ini, kalau ini lactophenol dia rendah sampai sedang, kalau SEM tinggi, mikro atau secara nano, sedangkan molekuler dia sangat tinggi, yaitu pada nukleotida. Sedangkan kecepatannya adalah cepat, lambat, dan sedang. Nah, kalau kita lihat ini kan yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau misalnya dengan menggunakan lactophenol ini kan cepat, tapi dia tidak akan bertahan lama. Cepat untuk identifikasi, untuk simpan dia tidak kurang bagus ya. Kemudian biaya murah, mahal, cukup mahal. Jadi kalau misalnya lactophenol ini murah, kalau yang lain-lain itu relatif agak mahal. Sedangkan kemudian kelebihannya adalah lactophenol sederhana, SEM detailnya tinggi, molekuler akurasi dan identifikasinya kriptik. Sedangkan kekurangan dia lactophenol itu tidak detail, kemudian SEM mahal dan kompleks, kalau molekuler butuh alat dan database. Di kesimpulan untuk perbandingan metode ini adalah memperoleh identifikasi cacing yang akurat dan menyeluruh, kemudian menyediakan data yang kuat untuk keperluan epidemiologi, pengendalian penyakit dan konservasi, kemudian memastikan keakuratan taksonomi yang menjadi dasar penting dalam penelitian parasitologi modern. Nah, ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Prof. Prof. Yunus, ini Prof. Setiawan, Dr. Agus, ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan, beberapa penelitian yang sudah kita dapatkan. Ini alhamdulillah penelitian tentang parasit pada makaka ini sudah summit di Veterinary World dan sudah akan launching nih. Artinya saya sudah bayar. Cuma masalahnya sekarang sudah agak mahal, Prof. Prof. Yunus ya. Prof. Lucia 20.600.000 ini. Kalau misalnya kita Mahal. mahal, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini kan nanti kan sebaran hasil kita kan relatif akan ditampilkan kemana-mana. Kita ambil positifnya aja, Bro ya. Nah, ini yang saya bilang tadi parasit pada makaka ini kan agak kesulitan ini, kecuali yang C. Kalau yang C ini kan bisa terlihat trikuris nih. Sementara yang lain-lain kan agak ada ambigunya. Makanya kita coba dengan dari hasil yang kita dapatkan ini apakah
trikuris atau yang kita curigai yang lain itu bisa kita diagnostik dengan bagus. Nah, ini apalagi yang seperti ini bukan dari hasil penelitian saya, tapi yang saya ambil dari referensi. Inilah yang menyebabkan apa namanya, bukan kalau yang tadi disebut yang dia sudah memiliki ketelitian dan pengalaman yang bagus, dia mungkin akan paham betul. Tapi kalau misalnya nanti kalau yang belum terbiasa dengan identifikasi kan akan kesulitan. Nah, ini kalau misalnya sen. Tadi di sana kita ketemu trikuris sama Oesophagus tomum. Nah, saya mendiagnosa kalau trikuris ini kan dia punya barbel pool clear ya. Sedangkan kalau D, ini saya sebutkan ini Oesophagus tomum. Nah, apakah betul bahwa di parasit pada makaka yang saya identifikasi Oesophagus tomum itu ada cacingnya? Dan ini kalau trikuris ini jelas ini terlihat nih. Ini seperti ini. Ini kalau misalnya menggunakan SEM terlihat bagus ini. Kemudian kalau ini Oesophagus tomum. Nah, Oesophagus tomumnya ini seperti ini dan dia spesifik kalau misalnya apa namanya? Kalau kita lihat dengan referensi. Jadi jelas dia anteriornya ada apa, kemudian bagian posteriornya ada apa. Nah, kemudian ini pada kuda. Pada kuda ini kalau telurnya. Nah, kalau telur yang saya dapatkan ini ada yang berdasarkan referensi ini namanya Parascaris equorum, kemudian Triodontophorus ceratus dan Silicosilus insect. Nah, yang selama ini kita tidak terbiasa kalau misalnya yang model mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman adik mahasiswa ini sudah terbiasa mengidentifikasi seperti ini di lapangan. Tapi kalau saya biasanya belum belum sering menyebutkan Triodontophorus, kemudian apalagi Cyclus insect ini. Nah, begitu kita lakukan apa namanya lactofenol sama sen, jelas terlihat bahwa kalau misalnya Cyclus cygnus ini memiliki bentuknya seperti ini. Jadi pembandingnya ini adalah pembanding yang ada di referensi semua nanti. Kita kirim ke BRIN, BRIN akan mencocokkan dengan nama-nama genus dan syukur-syukur kita bisa mendapatkan spesies dari hasil yang sudah mereka dapatkan. Nah, ini dengan menggunakan apa namanya lactofenol. Kemudian kalau yang ini yang saya bilang tadi, dia kita bisa lihat dengan 3 dimensi. Kalau misalnya di mikroskop biasa hanya terlihat dari samping. Tapi begitu kita mau buat yang seperti ini, dia mau lihat apa istilahnya sepalik papilenya ada berapa, kita tidak bisa. Makanya tetap dia kalau supaya ini menjadi lebih jelas, terpaksa kita pakai sen karena dia bisa jelas dilihat. Ini yang saya sebut dari Parascaris. Kalau Parascaris kan biasa kalau di kita kan sebut yang dia memiliki tiga apa namanya tiga bagian antaranya ada tiga bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat secara apa namanya SEM akan jelas terlihat. Nah, ini Triodontophorus. Nah, bentuk Triodontophorus ini sudah dihitung ada 32, entah ada 64. Jadi ini sudah dihitung dan dari BRIN dia sudah masukkan ini ke apa namanya hasilnya ada Triodontophorus ceratus. Jadi identifikasinya tidak hanya genus tapi mereka sudah identifikasinya pada spesies. Ini apalagi kalau misalnya ini syukur-syukur hasil yang kita curigain ini misalnya Triodontophorus ceratus kita bisa lanjutkan dengan molekuler. Nah, itu akan lebih fix. Jadi saya biasanya telurnya A, semnya A, molekulernya harus A. Jadi jangan telurnya A, semnya B, molekulernya C. Ini kan diagnosisnya kan tidak tepat. Nah, ini kalau misalnya Setaria. Ya, Setaria dulu pernah saya presentasi di Aparvi. Nah, Setaria ini kan kalau selama ini mungkin di kami saja ini laporannya tidak. Bukan di kita saja. Sebenarnya di Indonesia ini masih belum ada laporan. Dan sekarang ini sudah kita kirim jurnal. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya data untuk tentang parasit yang ada di kita. Nah, ini mikrofilaria. Nah, kita concern pada ini. Nah, ini kalau misalnya menggunakan apa namanya
SEM apa laktofenol. Nah, kalau ini dia jelas spesifik ini ada bagian yang seperti ini. Kalau ada helmetnya di bagian atas ini. Cuma kalau misalnya beda nanti antara Setaria digitata sama Setaria labiatopapilosa hanya pada bagian ujung-ujung di sini, nih, pada IPE-nya. Ini yang membedakan dia antara digitata sama pilosa. Nah, ini kalau misalnya yang labiatopapilosa dia punya ini. Dia punya seperti bahasa di situ kalau kita baca referensi ada speak. Kalau tadi bulat, kalau ini speak. Ada seperti apa namanya? Seperti paku. Ini sebenarnya kita kalau secara teori disebutkan ada tiga ya. Digitata, labiatopapilosa sama digitata, labiatopapilosa. Ada satu lagi. Ada servi. Setaria labii. Ini di kita baru baru terdetek dua. Tapi referensinya sudah menyebutkan tiga. Ini kalau misalnya dengan pewarnaan ortofenol, yang jelas terlihat ini perbedaan antara kiri dan kanan. Nah, ini kalau misalnya dengan SEM, terlihat bagian-bagian dalamnya. Kemudian kalau ini labiatopapilosa menggunakan SEM juga bisa terlihat bagian-bagiannya. Nah, ini kalau misalnya dengan menggunakan PCR. Jadi saya sekarang penelitian selalu mulai dari yang paling rendah tingkat sensitivitasnya sampai yang paling tinggi sensitivitasnya. Jadi kalau tadi kita sebutkan bahwa dia ada secara SEM-nya ada dua, yaitu digitata sama labiatopapilosa, tentu hasilnya juga terlihat dari hasil SEM dibuktikan dengan pohon filogenetik. Jadi kita ini sampel cacing kita ini yang dari cacing 1 sampai cacing 5 ternyata dia masuk ke dalam klitnya Setaria digitata dan Setaria labiatopapilosa. Nah, ini parasit pada gajah. Saya selama ini kalau misalnya saya tidak tahu mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian Prof kalau di UNER terkait dengan identifikasi telur di gajah ini misalnya sudah ada hasil misalnya Wilonia, Renei, kemudian Wilonia apa namanya Morsidia falcifera, nah, eh, dia sudah sampai seperti itu. Tapi ini hasil yang saya kolaborasi riset dengan BRIN, di mana hasil-hasil ini diidentifikasi, dikerjakan SEM-nya sama mereka, sampelnya saya kirim dari kita. Dan ini kemarin waktu kita kirim ke jurnal, mereka bilang kalau bisa jangan morfologi murni. Jadi kalau orang BRIN, dia bilang new record ini apa namanya catatan baru tentang parasit-parasit yang ditemukan pada apa namanya harimau Sumatera. Jadi ini kita lagi revisi jurnalnya, mudah-mudahan ini bisa masuk ke jurnal internasional Trindex Scopus karena ini menurut mereka ini adalah apa hal-hal baru yang perlu kita sounding supaya semua kita bisa memahami ada sesuatu yang baru. Nah, ini kalau saya lihat ini relatif lebih bagus dan dengan hasil-hasil ini memudahkan kita sebagai apa namanya bahasa kita sebagai kewajiban guru besar, Prof ya, Prof Lucia, Prof Yunus, Prof yang lain ini kan kita kan harus membuat buku. Jadi kalau misalnya seperti ini, jadi adik-adik mahasiswa sekarang begitu lihat hasil penelitian kita, ini kan mereka kan tergambar ini seperti bagus ya, seperti di buku-buku ini ya. Padahal kan kita ini sebenarnya kan sudah ada hasil. Kita juga coba buat di dalam referensi kita. Ini kan lihat apa namanya kalau di D ini ada mouth opening, ada mulut yang terbuka, kemudian disertai dengan leaf crown ini lihat seperti jadi bagus. Nah ini kalau misalnya ini perbedaan yang bisa kita lihat. Kemudian ini parasit pada kerbau. Parasit pada kerbau ini biasanya parasit pada ruminansia. Kalau di abomasum itu kan kita biasa kecenderungan menyebutnya kan apa namanya Haemonchus, Prof. Dokter Agus ya. Ya. Kita biasa ketemunya Haemonchus. Jadi kemarin kita mendeteksi ini adalah Mecistosirus. Mecistosirus dan kita juga sudah buat apa namanya SEM. Cuma kemarin waktu mau kirim ke apa namanya kita sudah buat laptop ini waktu mau buat SEM di sananya mereka sama mereka putus.
Itulah yang saya bilang karena mungkin kita kirim harusnya ini yang belum diwarnai, jadi putus sama mereka, jadi kita nggak bisa identifikasi, tidak bisa mereka identifikasi. Nah, ini kesimpulan. Kegiatan deteksi dan identifikasi cacing parasit menggunakan pendekatan kombinasi antara metode laktoferol, mikroskop elektron atau SEM, dan analisis molekuler itu memberikan hasil yang komprehensif dalam memahami morfologi dan identitas spesifik cacing. Metode laktoferol efektif untuk klarifikasi jaringan dan pengamatan struktur morfologi eksternal secara mikroskopis cahaya, kalau sedangkan SEM memberikan visualisasi detail struktur permukaan cacing secara 3 dimensi yang sangat membantu dalam membedakan spesies yang morfologinya mirip. Sedangkan analisis molekuler seperti PCR dan sequencing genetik, itu kita bisa memastikan identifikasi spesies secara akurat hingga tingkat genetik, terutama untuk spesies yang sulit dibedakan secara morfologis. Kombinasi ketiga metode ini saling melengkapi dan sangat direkomendasikan dalam studi parasitologi untuk menjamin akurasi dan ketepatan identifikasi yang krusial dalam pengendalian dan pengelolaan penyakit parasit. Ini terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan sharing apa yang sudah saya lakukan di WSK. Nah, ini yang tadi saya sampaikan karena saya sudah kena kewajiban buku Dr. Agus. Iya. Jadi saya bersama teman-teman ini hasil yang kumpulan hasil-hasil tadi saya cuma baru masuk pada sapi. Tadi kan saya kan kita ada pada kuda, pada kerbau, pada apa? Pada makaka, pada harimau, ini kan juga bisa menjadi kajian kita. Itu kita bisa tulis menjadi suatu apa namanya suatu bahan kajian sehingga ini bisa kita pakai untuk bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Agus. Saya kembalikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hanafiah. Ya, demikian pemaparan penelitian yang sudah dilakukan oleh Prof. Hanafiah, terutama untuk identifikasi baik morfologi maupun sampai ke DNA, ya. Jadi itu harus dilakukan secara simultan gitu ya, mulai dari mungkin morfologi baik itu telur maupun dewasa, ya, sampai ke eh, DNA dan pada pohon filogenetik. Ya. Baik, sesi selanjutnya mungkin kita sesi diskusi. Untuk pertama saya persilahkan mahasiswa dulu ya, karena ini saya kira untuk mahasiswa. Nanti setelah itu kita dari yang lain. Maksud saya dari dosen-dosen ya, baik dari parasitologi maupun dari FKH. Baik, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Silahkan kalau ada pertanyaan, sebutkan namanya ya, kemudian mahasiswa apa S1, PPDH atau S2, mungkin S3 ya. Dan silahkan bertanya, monggo. Di chat juga boleh, di chat dulu nanti saya bacakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau belum, saya mohon minta dengan hormat komentarnya, boleh pertanyaan, boleh diskusi. Mohon komentar Profesor Setiawan Kusdarto. Mohon Baik. maaf, Prof. Assalamualaikum. Siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Hanafiah, jadi saya merasa bersyukur bahwa Prof. Hanafiah itu dari segi usia dibanding saya 17 tahun di bawah. Tapi saya sangat mengapresiasi dan salut penelitian-penelitian beliau ini sudah sangat mumpuni, kemudian juga dengan sendirinya juga merambah, khususnya merambah parasitologi, lebih spesifik lagi helminthiasis. Ya. Jadi saat saya mendengar paparan Prof. Hanafiah
dari PPT pertama sampai terakhir, kemudian juga beberapa sudah dimasukkan dalam jurnal internasional, bahkan yang terakhir ini sebagai tugas daripada guru besar, ini Prof. Hanafiah sudah menyiapkan kitab, ya, atau katakanlah buku ajar beserta rekan-rekan yang ada di USK. Maaf Prof. Hanafiah, karena saya sudah purna, jadi Oh, saya juga eh, mengucapkan terima kasih Prof. Hanafiah sebagai penerus, ya, penerus dari kami-kami yang sudah purna, dengan sendirinya juga selalu bergelut dengan, apalagi sekarang dunianya kan sudah dunia molekuler, Prof. Ya, iya. jadi kalau kita tidak merambah ke sana, kita sudah ketinggalan zaman. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini bukan hanya intern Indonesia, tetapi sudah global, ya. Demikian, eh, menurut saya ada satu pertanyaan, eh, Prof. Hanafiah. Iya, Bang. Kalau untuk, mohon informasi juga dari panjenengan, kalau untuk tataran S1, kemudian koas PPDH, apakah SEM, kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Dr. Agus mengenai phylogenetic tree, apakah ini juga bisa diinisiasi untuk mereka-mereka ini? Karena kalau untuk molekuler, kemudian juga sampai ke phylogenetic tree, ini menurut saya kan memang memerlukan biaya atau dana yang eh, tidak tidak sederhana, tidak murah, ya. Iya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan Prof. Hanafiah juga bahwa untuk pengadaan katakanlah elektron mikroskop dan sebagainya juga diperlukan satu lab yang sophisticated gitu, Prof. Silakan, Prof. Baik. Izin Dr. Agus ya, saya langsung jawab ya. Ya silakan, Prof. Langsung aja. Langsung, Prof. Eh, eh, Makasih Prof. Setiawan eh, atas apresiasinya ya. Karena ini kan eh, kalau pengetahuan, pengalaman itu kan tidak ada batas, Bro. Bisa jadi Purna kan juga bisa memberikan kontribusi untuk kita semua. Terima kasih juga atas saran dan masukannya terkait dengan penggunaan metode. Kalau saran saya nih, Prof. Setiawan, kalau Iya, misalnya untuk S1, saya lebih cenderung sampaikan kalau bisa mereka identifikasinya kalau untuk sekarang ya, itu bisa menggunakan pewarnaan, Prof. iya, Saya lihat metode pewarnaan itu relatif lebih dibandingkan dengan kalau misalnya dia memeriksa telur di feses. Jadi dia bisa gunakan kalau misalnya pewarnaan itu kalau misalnya untuk nematoda pakai metode laktofenol, kemudian kalau misalnya untuk trematoda dan cestoda dia menggunakan pewarnaan semikon karmin dan hasilnya relatif lebih bagus. Kemudian terkait dengan pendanaan. Kalau saya hitung-hitung, Bro, iya, pendanaan dengan kalau misalnya untuk pembelian bahan yang tadi misalnya seperti laktofenol kan ada 4 item, itu sebenarnya relatif lebih murah. Cuma masalahnya kan kesulitan kita adalah pada saat mahasiswa kita suruh cari cacing dewasanya, Bro. iya, Padahal kalau misalnya kita kolaborasi kerjasama bagus dengan dinas, dengan RPH, itu menjadi sesuatu keniscayaan kita bisa dapatkan itu. Makanya saya sekarang kalau saya suruh mahasiswa kuas untuk dapat cacing dewasa di RPH, selalu hasilnya negatif, Bro. iya, Tapi karena saya punya koneksi yang bagus dengan mereka, sehingga mereka telepon saya ini, Prof sudah ada cacing, masalah cacing apa terserah. Dan saya sekarang malah duluan dapat sampel hasil untuk saya kaji ketimbang saya memasukkan proposal, Prof. Jadi saran saya kalau misalnya terkait dengan 3 metode itu, kalau misalnya concern kepada mahasiswa S1 PPDH, dia bisa menggunakan metode pewarnaan terlebih dahulu. Misalnya iya, pewarnaan laktofenol atau pewarnaan sen. Tapi kalau misalnya, karena saya lihat ini kalau di UNER, kalau nggak salah saya kemarin, disampaikan juga bahwa SEM-nya juga sudah ada. Di kita sebenarnya juga sudah ada, Prof. Cuma masalahnya penempatannya di fakultas iya, MIPA dan teknik.
Jadi peruntukan Iya. mereka lebih ke arah yang materialnya material padat, sehingga waktu kita misalnya menyuruh kita untuk memeriksa, mereka tidak mau karena takut mereka akan rusak. Iya, Sebenarnya kalau misalnya dari segi biaya, Prof, yang mahal kan waktu beli alatnya pertama. Tapi betul. kalau alatnya sudah standby, nah itu menjadi tidak mahal. Ini sebenarnya kan menjadi suatu keharusan bagi institusi pendidikan. Kalau mereka mau mahasiswanya relatif berlari lebih kencang, dan apalagi sekarang mahasiswa diwajibkan harus memasukkan tulisannya di jurnal, nah itu menjadi suatu keharusan makanya sebenarnya. Makanya Iya. saya sekarang kalau bisa mahasiswa-mahasiswa saya inisiasi, adik-adik mahasiswa S1, ikut penelitian saya, dia akan saya masukkan ke jurnal internasional, Prof. Jadi begitu Iya. mereka lihat hasilnya seperti itu, nah mereka ternyata punya motivasi lain. Jadi penelitian-penelitian yang selama ini misalnya hanya telur, oh ternyata tingkat naik saja, sedikit saja, hasilnya sudah menjadi berbeda. Seperti itu, Prof. Setiawan. Iya, jadi ada nilai tambahnya ya. Ya, Kemudian demikian, Prof. Hanafiah. ya. Kami ini di sini kesulitan untuk memperoleh makra Kanturinkus. Jadi Apa itu, terus Prof? terang saja, Apa itu, Prof? makra Kanturinkus, Oh, ya, Hirudinasius. Jadi ya. yang Akanthusephala itu. Sekiranya apakah di tempatnya Prof. Hanafiah ada di sana, Prof? Nah, baik, Prof. Ini kan sebenarnya kan karena kan kita kan juga baru mulai mengoleksi cacing-cacing dewasa. Jadi mudah-mudahan nanti Iya. pada waktunya nanti kalau misalnya ada kita bisa bisa coba sampaikan, Prof. Jadi yang selama ini Oh baru iya. saya yang ada, sebenarnya saya yakin ada, mungkin masih belum terdeteksi seperti yang Setaria itu, Prof. Setaria ini kan selama ini kan Oh iya. supervisi hewan korban kan tiap tahun ada, Prof. Cuma Tiap nyaris tahun ya. terlewatkan sama kita. Begitu saya masuk Iya. melakukan supervisi, dan ternyata dia ketemu Setaria. Dan Setaria itu ternyata laporannya di Indonesia itu malah tidak ada sama sekali. Jadi, Hmm. jadi sebenarnya mungkin saja ada, tapi karena kita masih belum sentuh ya, jadi belum kita ambil secara maksimal sehingga hasilnya ya hasilnya seperti yang Iya. baru saya sampaikan, Prof. Yang hasilnya yang Iya. sudah saya tampilkan di slide kita. Iya. Mudah-mudahan nanti yang apa saya Prof sampaikan, Prof Setiawan sampaikan, Iya. dan akan kami cari nanti, atau misalnya itu biasa ada pada apa, Prof? Ada babi, Prof. Ada Pada babi. babi. Iya. Nah, ini kemarin juga kita sudah minta dari mahasiswa kita yang tinggalnya di Medan Iya. untuk ngambil mengoleksi sampel-sampel cacing yang mereka ada di sana. Karena kan kalau di Aceh kan babi kan tidak ada, Prof, tidak ada yang pelihara. Tapi kalau di Medan mereka ada yang memelihara. Jadi saya sudah Iya. minta juga mereka untuk mengoleksinya, Prof. Mudah-mudahan nanti dapat, nanti kita bisa kolaborasi bareng-bareng, Baik. Prof Setiawan. Iya. Terima kasih, Prof. Hanafiah. Karena Makasih, ini Prof. sangat sangat penting untuk kami ini Ye, ye, di ye. Surabaya ya. Terima Siap. kasih, Prof. Hanafiah, Ye, sami-sami, untuk sami-sami. waktunya. Ye. Dr. Agus, terima kasih untuk Baik, waktunya. terima kasih Prof. Setiawan. Selamat siang, Mungkin Dr. Agus. selamat siang. Ya, saya ada bertanya dari Kupang ini. Ya, Oh iya, silakan. ya, Prof. Hanafiah dengan Dr. Oka ini di Kupang, Prof. Ya, Ini nggak usah tanya lagi, ini teman saya nih, satu kuliah Dokter Agus ya. Iya, Kalau saya iya. jawab nih, Silakan. pertanyaannya nggak perlu dijawab. Jangan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak Prof. Waalaikumsalam. Hanafiah. Ya. Begini, Prof. Saya ini terus terang terlambat tadi masuk. Ya, saya mau bertanya, apakah larva, misalnya larva yang menusus konvertus itu, untuk ininya apa bisa dilakukan SEM, enggak? Terus bagaimana cara pengiriman sampelnya? Saya tidak pernah pakai SEM soalnya. Ya, mohon pencerahannya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Sehat selalu. Baik, baik. Makasih Dokter Oka. Enggak. Ini sebenarnya nih Dokter Agus pura-pura tanya atau Iya, iya, iya. pura-pura mau tahu atau sudah tahu? Ini Saya belum susah nih, tahu, Dok. saya belum Yang- pernah. Tolong bagaimana cara pengiriman sampelnya, Oh Prof? gitu, Tolong gitu. Ya, dijelaskan, boleh, yes. boleh. Karena Boleh. di Politani belum ada, Prof. Ya, terima Ya, kasih. enggak, Ya. karena kalau sekarang Dokter Oka kan saya kirim sampelnya kan ke BRIN. Iya. Atau kalau misalnya Dokter Eka kan bagusnya kirim ke UGM kan ada juga. Nggih, nggih, nggih. Sebenarnya larva juga bisa, tidak ada masalah. Oh, iya. Saya malah sekarang yang larva juga kemarin waktu saya diskusi sama mereka bisa
Cuma nanti waktu kirim larvanya harus banyak sedikit. Jangan nanti kan itulah yang pertama larva bisa dikirim, kemudian media yang dikirim itu apa dalam bentuk bentuk media yang standar. Jadi jangan nanti waktu kita kirim nyampe sampelnya ke sana yang kayak tadi saya bilang sudah putus-putus bagiannya. Jadi waktu waktu di foto nanti kan tidak apa morfologinya tidak utuh lagi itu sebenarnya. Bisa bro, Begini, bisa dokter Oka. begini, Prof. Maksudnya pengirimannya, perlakuan medianya, pengirimannya bagaimana? Apakah betul? Tidak ada bro. Ya, tidak ada dokter Oka. Ya, Larva begitu dapat larva, misalnya kan iya. kalau larva bisa dipisah-pisahkan langsung masukkan ke alkohol 70%. Oh, begitu saja. Ya, Nih, begitu. Ya, 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 ya. ya. Kalau Iya. misalnya ke SEM dia tidak terlalu ribet, tidak terlalu perlu ini. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Eh, Larva apa nih? Rencana larva apa nih, dokter Oka? larva Hemmonchus contactus kan saya Oh, lagi iya, ke iya. sana ya. Nah, ini Ya. sebenarnya kan lebih bagus nih. Inilah yang sebenarnya Iya. saya perlu sampaikan. Kita mulai dari misalnya kan Dokter Oka kan biasa atau misalnya sudah ada media apa nama media feses menjadi telur, telur menjadi larva Mm-mm. kan. Nah, ini kan Iya, satu iya, iya. paket ya sebenarnya. Iya, Sehingga iya. kita misalnya kalau yang pertama ini kita yakin bahwa ini adalah telurnya si Hemongkus. Kemudian Iya, nanti ada larva. Nah, apalagi misalnya bisa larva 1, larva 2, larva 3 kan akan iya. berbeda nanti. Nah, Iya, iya. perbedaan larva, kita kan sekarang gimana kita bisa bilang misalnya dia larva 3 atau larva sel infektif? Karena kita bilang kan Iya. selubung kutikulanya yang lepas. Nah, Ya, pertanyaannya benar. dibuktikan bahwa selubung kutikulanya lepas itu dari mana? Kalau misalnya pakai SM bisa terlihat. Ya, terima kasih banyak ya. Mas, Ya. ini bisa. Ya. Bisa tuh, bisa. Ya, 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 terima kasih ya. Ya, dengan ya, alkohol 70% kirim ya. ya, Begitu, siap, ya. Prof ya. Setuju, Kalau telur setuju. juga bisa, Prof. Telur yang Bisa, sudah ada perlakuan bisa, dia ada perubahan bisa bisa, kok. bisa. Ya, ya. Ya, Ini terima sebenarnya kasih, Prof. sebenarnya sebenarnya Mm. masalahnya bukan bisa tidaknya, kesiapan mereka untuk terima sampel kita itu sebenarnya yang jadi masalah. Ya. Karena Oh, kan begitu, Prof. Ya. kalau misalnya kita mau kirim, confirm dulu. Misalnya mereka siap nggak? Kalau misalnya mereka lagi banyak kerjaan mereka, kan nanti kita kirim sampel kita kan belum diapa-apain, Dokter Agus sudah rusak, Dokter Agus ya. Ya, betul, betul. Nah ini juga Nggih. perlu. Makanya Nggih, sebenarnya nggih. kita kan kolaborasi lintas wilayah ini kan menjadi suatu keharusan. Seperti yang tadi sampaikan Prof. Setiawan, Setiawan. apakah ada sampel di kita? Nah ini kan pertanyaan menarik. Jadi jangan sampai nanti, apalagi sekarang kan dengan sistem ujian hukum yang wajib semua mahasiswa mendapatkan hal yang sama semua FKH, ini kan menjadi keniscayaan. Artinya di kita ada, di tempat lain tidak ada. Sedangkan soal yang ditanya adalah soal yang tidak ada parasit di tempat kita. Ini kan menjadi satu masalah. Oke, makasih Dokter Oke. Baik, terima kasih, Sama-sama, Prof. Dokter Salam sehat, Novel. Prof. Salam sama keluarga. Makasih. Nggih, Makasih. suksumu. Untuk selanjutnya, eh, Oke, silakan terima kasih ini atas ada mahasiswa terima kasih Pak atas Yudo. kesempatannya, Prof. Ya, terima Silakan. kasih atas kesempatannya, Prof. Saya izin bertanya, ketika ada parasit cacing yang di mana ini salah satunya itu Erythrema pancreaticum yang menyerang eh, bangsa, misalnya itu ada di sapi, mungkin ketika parasit Helmin ini ada di beda spesies yang ada di hostnya, itu apakah bisa terdeteksi secara SEM ataupun biomolekuler itu morfologinya berbeda ya dalam spesies hewan yang berbeda. Terima kasih, Prof. Maksudnya ini parasitnya sama, tapi Ya, parasitnya menginfeksi pada host yang berbeda. berbeda. Itu Apakah secara set morfologinya bisa berbeda, ya, gitu ya? ya, ya Ya, secara SEM atau biomolekulernya. Terima ya, kasih. ya. Silakan, Prof. Anabia. Baik, terima kasih apa sih Pak Prayoga atas pertanyaannya. Ini menarik sebenarnya. Kalau dulu ini sebenarnya karena saya tidak sempat kirim bahan, sebenarnya bagus sekali ini. Jadi biasanya kalau mahasiswa kita suruh ke lapangan, Dokter Agus, Ya, itu mereka lihat uretrema itu seperti darah. Ini nanti mudah-mudahan nanti waktu saya lagi ada menunggu pertanyaan nanti akan saya cari di komputer saya, bisa saya baik. kirimkan slide-nya. Ya, ya. Itu biasa mereka bilang itu darah, Prof. Atau darah, Dok. Ya, Ternyata dari yang menurut mereka itu darah, begitu kita ambil ternyata cacing uretrema. Nah, uretrema begitu kita pakai metode pewarnaan silikon karmin, itu terlihat jelas berbeda. Misalnya yang pertama, kalau misalnya waktu saya pelihara pertama, ini kelemahan kita gini Dokter Agus.
apa namanya, semikon karmin. Karmin itu kan harusnya warna krem ya, Ya, warna krem dia. Cuma masalahnya kalau sekarang kita beli di Shopee itu warnanya hijau. Makanya bagus kalau misalnya misalnya apa, bahan kimia itu harus yang pure, analyze ya, yang asli, yang murni, yang asli lah. Misalnya kalau kalau beli jangan beli yang dari jangan di Shopee Shopee. Shopee. Iya. Kalau misalnya dari Shopee, pengalaman saya waktu saya buat penelitian hasilnya bagus, morfologinya dapat, tapi morfologi cacingnya yang seharusnya berwarna agak kemerahan itu berwarna kehijauan. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kirim jurnal kan tidak akan masalah. Ini masa warnanya berbeda, karminya secara teorinya apa, secara tata kerjanya sama, tapi kok hasilnya berbeda. Itu kan dipertanyakan. Itu Ya, satu. Yang kedua, terkait dengan morfologinya. Kalau misalnya secara morfologi, kalau jangankan pakai sen, jangan pakai semikon karmin saja, itu akan berbeda. Dan berbeda biasanya kalau beda spesies, kan tadi saya sebutkan Eurythrema pancreaticum, Eurythrema caladoci, sama Eurythrema satu lagi, itu di sirusnya. Jadi antara batil isap mulut sama batil isap perut itu ada leher. Di leher itu ada namanya sirus. Nah, sirus itu dia ada sedikit penonjolan, berbeda penonjolan itu dia sudah berbeda spesiesnya. Makanya makanya keuntungan kita kalau misalnya mengidentifikasi berbasis morfologi menggunakan pewarnaan, itu kita akan bisa dapatkan sampai spesies. Jadi bisa, Prayuda, Prayudo, bisa terlihat perbedaan spesies cacing dari masing-masing genus. baik, baik, baik. Terima kasih, Prof. Ini ada Terima kasih, pertanyaan Prof. dari eh, apa? Dari Dr. Fitrin Ekawasti dari BRIN ini. Ya, saya bacakan Prof. Hanafiah. Ya, terima kasih paparannya Prof. Hanafiah yang luar biasa. Saya sangat tertarik karena penelitian Prof. Hanafiah sangat beragam mulai dari konven hingga molekuler. Terkait hal tersebut, bagaimana jika sampel yang kita punya cuma sedikit, Bro? Apakah sampel tersebut dibagi? Maksudnya untuk pewarnaan SEM dan molekuler, ya kan? Ada 3 tadi paparnya. Apa metode pemeriksaannya? Atau apakah bisa secara bertahap, dicuci, dipakai lagi gitu ya? Dan mengingat bahan larutan yang digunakan berbeda-beda, maksudnya inhibitor molekulernya ya, apakah ada trik khusus? Terima kasih, Bro. Nah, ini dari Dr. Eka Wasti dari BRIN. Ini sebenarnya pertanyaannya saya harus tanya sama dokter. Ini kan bukan dokter Fitri Dekawati, dokter Ina nih. Oh gitu ya. Mbak Ina, kalau kita Iya, panggil kan Mbak Ina Prof. dari BRIN. Siap, Ini, Prof. oh ini ya, inilah nih. Oh, dokter Ina ya. Nah, Mbak Ina, gimana Mbak Ina lolos proposalnya? Belum, Eh? Prof. Kita coba lagi, Prof. Oh, belum masih ya. Ini Prof Lucia nih sama saya nih, alhamdulillah nih. Ya. Alhamdulillah. Enggak, sebenarnya kan kalau misalnya melihat morfologi karena mungkin cacingnya dari cacing yang sama ya. Karena kalau cacing yang sama kita potong kan nanti kan berbeda ya. Biasanya kalau kalau saya sih Ya. yang pengalaman saya kirim relatif lebih banyak sampelnya. Jadi tinggal mereka perlakukan karena katanya sih saya enggak tahu persis kalau sudah dimasukkan ke dalam pewarnaan waktu misalnya melakukan molekuler ada sedikit yang berubah, Mbak Ina. Iya, Prof. Ada sedikit DNA-nya yang rusak, kan ada kekhawatiran seperti itu. Ya. Jadi Berarti memang harus disiapkan sampel yang banyak ya, Prof ya. Kalau saya sih kemarin misalnya untuk satu biasa minimal 10 sampel yang saya kirim. Jadi yang dari karena kebetulan saya kan juga buat pewarnaan di sini. Ternyata di BRIN dibuat juga pewarnaan. Jadi hasil pewarnaan di BRIN relatif lebih bagus. Mungkin karena mereka punya apa mikroskop yang bagus. Makanya seperti tadi diskusi kita itu sangat tergantung kepada ketelitian, pengalaman dan fasilitas pendukung. Kita sudah mengerjakan metode yang sama, tapi hasilnya menjadi agak sedikit berbeda. Ini kan ada masalahnya di mana seharusnya kan pertanyaannya kok bisa hasil dia lebih bagus. Nah, ternyata mungkin mereka punya fasilitas yang Mikroskop sedikit. yang berbeda begitu ya, Deh, Prof. deh. Kalau saya pahami Iya, seperti itu. baik. Baik, makasih, Mbak. Baik, Baik, Prof. terima kasih Dokter Ine. Nah, ini Ya. ada mahasiswa, silahkan Naswa Sasi Kirana. Silahkan.
di on dulu suara, di unmute. Ya terdengar Kak Prof. Ya, halo. Oke, Silakan. perkenalkan Prof, nama saya Najwa Sasi Kirana dari kelas D angkatan 23. Dan saya izin bertanya, tadi sempat menyinggung bahwa sampel kontaminasi dan juga tumpang tindih. Bahwa sampel sering mengandung amebak dan telur pada spesies itu tumpang tindih. Itu saya izin bertanya, bagaimana cara kita agar suatu telur tadi itu tidak tumpang tindih pada suatu artefak proses. Dan kemudian apakah telur yang masih belum sempurna atau belum matang itu apakah bisa dideteksi sampai dengan metode SEM atau molekuler? Terima kasih. Kalau Baik. saya nggak terlalu jelas, Ya. tapi kalau Ya. Mbak Nafiah mungkin jelas, silakan. Baik. Makasih, Dr. Agus. Makasih, Naswa. Ini sebenarnya kan menarik ya. Yang kita sebut tumpang tindih itu sebenarnya kan ya itulah yang disebut misalnya ada parasit atau pseudo parasit. Biasa kan kalau misalnya kayak yang contoh sekarang sering bermasalah kan kalau misalnya yang di trematoda yaitu skistosoma. Kalau skistosoma itu kalau kita tidak terbiasa ujung rumput pun menjadi skistosoma itu. Karena relatif hampir mendekati Dr. Agus ya. Iya. Jadi kami selalu karena kan kebetulan kita kan ahlinya trematoda itu kan Prof. Hamba. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa foto ke saya, dia tanya ini skistosoma Prof ya. Jadi kan saya kan tidak boleh ngeklaim itu. Jadi Iya. saya sekarang kalau misalnya disuruh tanda tangan mahasiswa untuk memastikan bahwa itu A, B, C dan seterusnya, yang pertama saya harus confirm ke yang memiliki keahlian itu dan dia harus menulis itu. Jadi itu yang disebut dengan tumpang tindih. Kalau bahasa kita sebenarnya bukan tumpang tindih, tapi ada pseudo parasit, ada yang relatif mendekati sehingga itu akan menjadi masalah. Ya. Kemudian yang tumpang tindih itu sebenarnya begini juga. Contoh misalnya, kalau misalnya cacing yang belum dewasa atau cacing yang sudah dewasa begitu kita gerus, itu kalau misalnya cacing hemongkus kan bentuknya kan bulat misalnya. Ternyata begitu kita gerus, logikanya kan harusnya kan semua telur cacing yang keluar dari hemongkus kan harusnya bulat-bulat. Nah, ternyata dia ada yang agak bulat, ada yang misalnya modulanya di dalamnya ada 8, ada yang baru. Nah, ini seharusnya kan menjadi masalah. Nah, sehingga identifikasi kita menjadi bias. Nah, itu sebenarnya yang tumpang tindih seperti itu waktu dia keluar di feses, ini kan tidak bisa kita identifikasi seharusnya. Makanya narasi yang seperti tadi saya sampaikan merujuk ke sana sehingga ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya apakah dengan menggunakan metode SEM atau kalau metode SEM itu tidak bisa menentukan bahwa kalau misalnya dia telur A karena stadiumnya belum berkembang menjadi telur A, itu tidak bisa. Kecuali dia molekuler. Kalau molekuler, dia kan stadium perkembangannya dia tidak lihat bahwa dia sumbernya dari cacing yang sama itu yang dia akan baca. Itu yang saya pahami. Ya, bisa dipahami Naswa? Baik. Ya, semoga Najwa nggak terpental. Ya, Masih ada Naswanya ya, sini. masih ada ya. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Ya, ini perlu saya laporkan ini bahwa ini juga disiarkan di streaming ya lewat YouTube kita, dan penontonnya tadi waktu awal-awal itu mencapai 1.000 orang. Nah, di sini juga saya lihat hadir Prof. Heni dari Fakultas Kedokteran UNER. Terima kasih, Prof. Ya. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang penelitiannya. Ya, Dr. Agus tadi ada mahasiswa Melisa yang resen. Saya lihat tadi. Resen, ya. Melisa. Melisa, mungkin mau bertanya, Melisa.
Dr. Heni dari ITD, mungkin ada pertanyaan? Kalau belum mungkin saya Iya, silahkan, Agus. Prof. Lucia. Baik, terima kasih Prof. Hanafiah, luar biasa. Ya, tadi apa namanya mempertanyakan mengenai ini apakah di UNER juga kemudian ada SEM? Sebenarnya kalau yang di UNER itu juga ada SEM, cuma kemudian karena ini juga yang banyak menggunakan adalah teman-teman Saintek juga, sehingga kita juga kemudian untuk preparasi terutama, untuk preparasi kita memang harus optimalisasi. Kemarin juga kemudian sudah ada mahasiswa S1 yang kemudian melakukan SEM dengan kotiloporon, dan ternyata itu di sapi Bali dan sapi Donggala itu mendapatkan yang berbeda begitu ya untuk SEM-nya, untuk bagian anteriornya. Jadi artinya mungkin kalau yang di di USK itu juga sudah ada yang kemudian yang memakai adalah teman-teman Saintek begitu, mungkin juga preparasinya yang kemudian perlu optimalisasi. Ya memang berulang kali, kebetulan mahasiswanya itu rajin banget gitu, artinya kan kita kasih masukan terus gitu mau. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga punya pengalaman mengenai laktopenol. Itu saya menggunakan itu malah justru hasilnya itu kok jauh lebih jelek dengan yang Karmin ya. Itu apakah karena cacingnya yang kemudian terlalu besar, karena ini adalah Opisda ascaris, ascaris pada ular. Ya waktu itu malah terjadi gelap sekali. Apa mungkin juga mungkin seperti tadi ya bisa jadi reagen ya, karena reagennya ya memang kita tinggal, karena kita waktu itu di parasit sendiri kita tidak ada reagennya, kemudian kami mengirimnya ke perikanan yang malah justru dia punya reagennya, itu malah gelap sekali dan tidak bisa kita identifikasi. Kemudian untuk diagnosa dengan 3 itu nanti mungkin kita akan juga mengembangkan yang serologis ya Prof, dan selamat untuk kita barusan ada pengumuman proposal kita diterima untuk membuat antibodi. Mudah-mudahan ini nanti juga lancar dan kemudian bisa untuk serologis, karena kalau yang tadi itu adalah melihat parasitnya kan artinya kan hewannya mungkin sudah mati, kita ambil yang yang kita ambil yang sudah dipotong begitu kan. Kalau misalnya kita kemudian bisa mengembangkan yang tidak harus mematikan tetapi kemudian segera mengobatinya begitu. Itu saja, terima kasih Dr. Agus. Baik, Oke, terima kasih silakan, Prof. Prof. Hanafiah. Alhamdulillah ini kan kami ada kolaborasi riset Dr. Agus dengan Prof. Lucia. Alhamdulillah ini sudah diterima Prof ya. Mudah-mudahan akan ada hasil yang sesuai dengan harapan kita. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Lucia, mungkin nanti pada saat saya ngambil sampel juga akan saya coba ngambil serum darah, jadi supaya nanti bisa juga barengan. Kalau yang tadi yang harusnya pada kondisi hidup ini kan siapa tahu nanti pas pada saat supervisi hewan kurban bisa kita dapatkan sampelnya. Baik, terima kasih Prof. Kemudian terkait dengan pengalaman-pengalaman kita di dalam melakukan pewarnaan, itu betul apa yang disampaikan oleh Prof. Lucia tadi. Nah dulu malah waktu pertama Prof, itu kan cacing-cacing yang kutikulanya tipis, itu kita masukkan ke dalam laktofenol belum sampai 10 menit atau setengah jam sudah transparan betul ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya cacing-cacing yang memiliki kutikulanya tipis, nah itu bagusnya jangan terlalu lama kita lakukan pewarnaannya. Karena kalau terlalu lama bukan transparan, bukan jernih lagi, tapi transparan sehingga bagian-bagian dari morfologinya tidak terlihat lagi. Kemudian ada pengalaman lagi, kalau misalnya yang kutikulanya tebal, kita dulu panaskan, Bro. Cuma masalahnya waktu kita panaskan itu cacingnya jernih, tapi dia mengkerut. Jadi kita sebenarnya punya pengalaman, makanya penelitian itu kan akan ketahuan kalau misalnya kita sering melakukan. Jadi tahu di mana
di mana ininya. Makanya sebenarnya betul apa yang tadi disampaikan oleh Florence ya. Sebenarnya itu sangat tergantung kepada reagen yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita pernah coba juga, Prof, reagen yang sudah expire, yang reagen yang sudah tidak expire malah bukan bukan jernih, Prof, hitam seperti Prof bilang tadi. Atau seperti yang saya sampaikan di awal seperti Karmin, kalau bisa Karmin itu harus yang harus pro analisis itu. Jadi beli laktofenol sesuai dengan yang disebutkan. Kalau laktofenol tadi gliserol, kemudian asam laktat, gliserin, nah itu juga harus yang bagusnya supaya hasilnya menjadi bagus itu dipakai yang masih tidak expired. Kemudian kalau misalnya yang kutikulanya tebal seperti yang tadi disebutkan Opistorkis itu, dia kalau bisa waktu perendamannya dibuat lama, Prof. Lucia. Jadi hasilnya jadi lebih bagus. Saya biasa kalau misalnya di kita ini kan yang model toksokara ini kan sudah besar kan, yang pada kerbau itu kan besar-besar dia, Prof. Kalau orang yang nggak biasa lihat ini udah apa, dia nggak suka dia karena terlalu panjang-panjang dan besar. Jadi cuma kalau misalnya untuk laktofenol dengan kutikula tebal, biasa kita hanya fokus pada bagian anterior posterior saja, Bro. Tidak pada semua bagian tubuh. Karena bisa jadi nanti di anterior posteriornya terlihat jernih, tapi di bagian-bagian dalam dari tubuhnya itu tidak terlihat jernih. Jadi pokoknya karena kan identifikasi kan berdasarkan posterior, morfologi posterior dan anterior, itu saja dulu yang kita bisa khusus untuk yang kutikula tebal, Bro. Baik, terima kasih, Bro. Jadi dipotong ya? Enggak, sebenarnya enggak kita potong, Bro. Tetap kita masukkan semua. Cuma kita lebih fokus kepada bagian kepala dan anterior dan anunya posteriornya saja. capture-nya ya, capture-nya ya. Jadi kalau misalnya bagian tubuh bisa jadi nanti dia nggak sempurna jernih seperti yang kalau misalnya yang kutikulanya tipis. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya beri kesempatan untuk terakhir, mengingat waktunya sudah hampir 10:30. Monggo, silakan. Itu ada Vina, Dr. Agus. Ya, Vina. Oh ya, Vina. Ada Vina, ada Mohan, itu ada dua. Ada dua ya, ya. Silakan, Vina. Permisi dok, apa bisa mendengar saya? Bisa. Baik. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dok, kan disebutkan kalau misalnya ada keterbatasan dalam kita tuh untuk melakukan metode tersebut. Apakah mungkin kalau misalnya kita tuh hanya menggunakan 2 metode saja untuk mengidentifikasi telur cacing, dan apakah jika kita sendiri yang kurang pengalaman atau mungkin itu kesulitan dalam melakukan teknik dari metode tersebut itu menghindari untuk kesalahan identifikasi ya, Prof. Terima kasih. Langsung saja, Prof ya. Nanti dijawab sekalian gitu ya. Ada dua orang yang bertanya. Oke, boleh. Ya, silakan. Muhammad siapa nih? Ya, Muhammad Eko Prasetyo, silakan. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apras dari Angkatan 23. Saya mau bertanya, kalau di lapangan dokter-dokter hewan di daerah saya itu kebanyakan saat menangani kasus cacing atau hewan-hewan cacingan seperti di Sakado, itu kebanyakan dia menggunakan obat-obatan yang sifatnya broad spectrum. Jarang dari mereka itu yang meneliti lebih jauh atau mengamati lebih jauh tentang spesiesnya. Kebanyakan dari mereka itu langsung menggunakan yang broad spectrum. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan broad spectrum yang berlebih, itu kan bisa menimbulkan resistensi. Nah, jalan tengah di antara keduanya itu gimana ya, Prof? Karena kalau kita nuntut juga dengan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium untuk mengetahui spesies cacingnya lebih lanjut, itu kan juga menimbulkan biaya tambahan. Nah, kebanyakan peternak atau malah kalau di Jawa itu kan ternak gede disebut kayak Rojokoyo gitu kan, sebagai tabungannya. Nah, kalau diberi beban untuk menambah biaya pemeriksaan lagi tentang spesies cacing kan bakal memberatkan. Nah, itu jalan tengahnya gimana nggih biar tidak terjadi resisten. Terima kasih. Baik. Saya langsung jawab, Dr. Agus ya.
Ya silakan, Oke, Prof. baik, makasih atas pertanyaannya ini. Ini artinya kan sudah terbuka sedikit wawasan kita. Artinya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki sebenarnya di sini ya. Ya seperti tadi siapa bilang siapa Muhammad Eko tadi bilangnya Pras. Saya mulai dari yang terakhir ini karena mumpung lagi teringat. Karena ini sebenarnya itulah sesuatu yang sudah dilakukan. Tidak selamanya yang kita lakukan, yang selalu dilakukan itu selalu benar, kok ya. Nah, karena kita ini sebenarnya sudah belajar tentang adanya resistensi anthelmintic, kemudian penugahan pemberian obat pemberian obat itu harus didahului oleh pemeriksaan dan penugahan diagnosa yang tepat. Nah, itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, saran saya sebenarnya kalau kalau misalnya tiap hari itu kan tidak mungkin ya, kok ya. Misalnya ada setiap pemberian sampel langsung kita periksa. Seharusnya yang ideal adalah setiap pemberian obat dilalui oleh pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini ada pemeriksaan telur cacing. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Makanya sekarang cara yang paling mudah adalah seperti tadi Dokter Agus ya, Ya, kasih obat anti apa Dokter Agus? anti cacing, Enggak, yang broad spektrum bahasa. Kalau di sana apa istilahnya? obat dewa, Obat apa? obat dewa, Kasih obat dewa. Kalau kita yang paling aman adalah kasih ivermectin. ivermectin ya. Ivermectin kan dia akan membunuh semua. Tapi pada hari ini, pada kondisi hari ini dia sembuh. Tapi kan lama kelamaan kan dia akan parasit itu kan akan melakukan apa namanya berevolusi sehingga dia pada suatu ketika bisa jadi dia tidak sembuh karena dia tidak tepat sasaran karena dia kan efek dari obat ini mungkin akan bereaksi pada titik A, ternyata di titik A tidak ada di situ. Mungkin hari ini sembuh. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu sering dilakukan, tapi bukan berarti bahwa itu betul. Makanya saya sekarang lagi menginisiasi teman-teman di Keswan. Sebaiknya kalau misalnya melakukan pemeriksaan minimal sebulan lah, sebulan sekali, lakukanlah pemeriksaan standar. Karena kan apalagi kita sebutkan tadi kan itu range perjalanan parasit itu kan 6 bulan. Jadi selama sebulan atau 2 bulan kan masih bisa kita tentukan. Kalau misalnya, hari ini kita ketemu parasit A, minimal kan di dalam siklus 6 bulan itu kan pasti akan ada parasit A. Jadi kalau misalnya bulan 1 ini kasih obat yang spesifik misalnya albendazole, ya nanti misalnya ke bulan 5 dan 6 masih bisa pakai albendazole karena dia spesifik di dalam 6 bulan itu masih yang sama. Itu idealnya kok ya. Karena ini kan kita bicara ideal, bukan bicara yang sering dilakukan. Karena yang sering dilakukan, saya ini kan karena kita dari parasit ini sekarang Dokter Agus ya, lagi Ya. sedikit-sedikit mengarahkan teman-teman. Karena yang sering krusial sekali dilakukan adalah pada saat pengabdian masyarakat. Cobalah misalnya aku lihat, apa yang terjadi sekarang? Asal kurus pasti kasih obat cacing. Iya. Apakah selamanya kurus karena cacingan? Kan tidak. Tapi Iya. itu kejadian. Misalnya kita bilang salah, kan tidak mungkin kita bilang salah juga kan? Iya, iya. Tapi perlu apa namanya pemahaman sedikit demi sedikit itu butuh waktu dan tidak mudah. Apalagi kalau misalnya petugas lapangan kita bilang merubah sesuatu dari yang sudah kebiasaan dia untuk kita suruh itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita masuk ke wilayah dia. Ya, ya kok ya. Bisa dipahami kok? Bisa, Prof. Terima Oke, kasih. baik. Kemudian tadi terkait dengan metode. Sebenarnya tidak ada yang salah kalau misalnya ada metode pemeriksaan menggunakan apa istilahnya seperti misalnya metode sedimentasi, sentrifuge dan seterusnya. Tadi kan ada penekanan identifikasi itu akan mudah dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa Sudah terbiasa. dan memiliki pengalaman. Jadi kalau misalnya di saya ada dosen teman saya di parasit itu. Kalau misalnya kita tanya langsung dia bisa jawab. Ini hemonkus. Dasarnya apa? Nggak bisa juga, nggak ada penjelasan. Tapi dia bisa yakin bahwa itu hemonkus. Paling misalnya disuruh lihat referensi ini, tapi dia bisa yakin dengan itu. Tapi begitu kita coba cek dengan hasil, misalnya seandainya saya mau bandingkan dengan morfologi secara utuh, dan itu betul. Nah, itu kan artinya kan pengalaman yang bersangkutan bisa mengidentifikasi seperti itu. Jadi kan saya di awal kan saya sampaikan bahwa ada keraguan-raguan dari diri saya sendiri. Artinya kan kemampuan saya mungkin saya masih tidak pada posisi sampai bisa telur itu saya bisa identifikasi yang karena kan jangankan saya sebenarnya kan entah siapa Soulsby entah Morgan Dr. Agus ya disebutkan bahwa
telur-telur yang memiliki kemiripan yang sama, kalau untuk golongan ruminansia akan dimasukkan ke golongan strong yield, Dr. Agus kan? Ya, ya. Nah, artinya yang nulis buku saja dia memiliki keraguan-raguan terhadap itu, apalagi kita Batasan ya. memiliki keterbatasan. Nah, karena konsepnya sudah seperti itu, kan kita harus cari celah. Makanya kan kalau peneliti itu kan mencari celah. Jadi waktu narasi kita sampaikan itu menjadi narasi nilai jual kita. Nah, karena untuk menghindari keraguan-raguan itu tadi, maka kita pakai metode lactofenol. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin dan di situ ada yang ahli dan dia sudah punya pengalaman, ya tidak ada masalah. Misalnya hanya menggunakan satu metode pemeriksaan. Tapi di awal saya sudah sampaikan bahwa ini adalah keraguan-raguan saya yang menurut saya ini ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dan dia ada solusi. Itu jangan kita ada masalah kita sampaikan ke orang, solusinya tidak ada, Dr. Agus ya. Nah, Ya, ini ya. yang perlu menjadi stressing, Vina ya. Bisa dipahami, Vina? Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Kalau tanya mana yang bagus, semua bagus, tergantung keahlian dan kemampuan kita masing-masing di Peneliti. dalam. Baik, makasih Dr. Agus. Baik, ini yang terakhir karena dari chat ini ada, ya, saya bacakan Prof dari Feby Dwi Rosalina, ya, mahasiswa angkatan 23 FKH UNER. Sebelumnya terima kasih Prof atas materi yang telah disampaikan. Saya izin bertanya. Tadi sempat disinggung mengenai metode lactofenol. Katanya lebih cepat rusak dan tidak tahan lama dibanding dengan penggunaan lugol dan gliserol. Sebenarnya apa pengaruh dari metode lactofenol ini sehingga apa pengaruh dari metode lactofenol dan apa yang membedakan dari kedua metode itu, ya, lugol dan lactofenol, terutama untuk parasit cacing. Terima kasih, Bro. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kan artinya kan kita sudah masuk ke ranah artinya kedokteran pun kalau misalnya ini bisa kita sampaikan kan mereka juga akan mengidentifikasi seperti kita. Karena kan selama ini kan kecenderungan kan semua memeriksa di feses, telur di feses. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan sebenarnya saya tidak terlalu ingat persis yang saya sudah masukkan jurnal ini sudah masukkan ke jurnal juga, Bro. Yang penggunaan lactofenol, lugol dan gliserol. Itu karena kan semua tergantung kepada toksisitas dari bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya si lactofenol ini dia cepat menjernihkan, tapi dia juga cepat merusak jaringan. Ya. Jadi semakin toksik dia kan semakin kalau bahasa orang kedokteran kan semakin berbahaya. Sebenarnya kalau misalnya kita terhadap jaringan cepat rusak. Jadi toksisitasnya di situ. Jadi kalau kemarin di lugol itu malah kita buat variasi lugol sekian persen mana persen yang hasilnya lebih bagus. Dia tidak cepat menjernihkan dan juga tidak cepat merusak. Ya, sedangkan kita kan kalau misalnya seperti tadi yang Eko sampaikan kan kalau bisa kan cepat. Jadi kalau misalnya pakai lactofenol dia cepat kalau dia kutikularnya tipis. Seperti misalnya trikuris ini cepat ya. Kecuali golongan Toxocara ascaris itu yang perlu waktu untuk bisa gitu. Jadi kalau pertanyaannya senyawa yang menyebabkan itu tergantung toksisitasnya. Artinya kalau kita lihat antara lactofenol dan golongan-golongan yang lain, si lactofenol ini lebih toksik karena di situ kan ada asam laktat dan fenol kristal. Jadi kalau misalnya nggak terbiasa, hati-hati karena asam laktat itu kan panas. Jangankan si kutikula cacing, si tangan yang periksa kutikula pun bisa terbakar. Iya, betul. Ya, itu masalah. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Jadi intinya kalau bahan itu memang lebih cepat menipiskan, berarti dia ya tentu lebih merusak sehingga bahan cacingnya tidak tahan lama. Baik, terima kasih Prof. Anavia atas paparan dan ilmunya ya bagi kami maupun bagi mahasiswa dan semua yang mengikuti. Ya, judulnya memang kuliah tamu gitu ya. Tapi ternyata kita lebih banyak diskusi dan itu yang memang saya harapkan. Untuk selanjutnya silahkan MC untuk
mengambil alih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus dan Prof. Hanafia atas materi yang diberikan, sangat luar biasa sekali. Saya pribadi mewakili seluruh mahasiswa menyampaikan terima kasih atas wawasan barunya, wawasan yang sangat luar biasa dan menambah hewan Universitas Airlangga. Baik, sesi selanjutnya yakni sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman, karena sesi foto bersama ini dilaksanakan 2 kali, sehingga untuk teman-teman mungkin bisa untuk on cam terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Mungkin akan kami tunggu hingga 10.43. Teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke, baik, karena saya lihat di sini hadirin sudah banyak yang on cam, maka izinkan saya untuk memulai sesi dokumentasi bersama. Kepada operator akan saya pandu untuk slide pertama. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke, slide yang berikutnya kembali 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya kembali 3, 2, 1. Saya lanjut ke slide berikutnya 3, 2, 1. Slide berikutnya 3, 2, 1. Oke, kemudian slide yang terakhir 3, 2, 1. Oke, baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri kuliah tamu pada hari ini. Kemudian untuk sesi selanjutnya merupakan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang akan diberikan oleh Profesor Dr. Setiawan Kusdarto, Dr. Hewan, Master of Science, yang mewakili Kepala Divisi Parasitologi yang hari ini berhalangan untuk hadir. Izin Kepada Mbak, Setiawan. sebelum penyerahan sertifikat, saya baca pantun satu ini menarik nih. Monggo, Prof. Pagi hari minum kopi hangat, Cakep. sambil baca jurnal yang hebat. Cakep. Belajar parasit janganlah penat, Iya, cakep. ilmunya penting, manfaatnya kuat. Satu lagi nih. Cakep. Oh, lagi dia, monggo, Prof. Lensa mikroskop dibersihkan dulu. Cakep. Selat disiapkan satu persatu. Cakep. Lihat parasit bentuknya lucu, Iya, cakep. tapi efeknya bisa buat pilu. Makasih Bro, makasih Bro. Atur nuhun, Bro Hanafi. Ini lagi belajar ini Bro. Sama-sama, Bro. Oke, silakan Mbak. Monggo kepada operator yang bertugas bisa membantu untuk menampilkan sertifikat yang akan diberikan secara simbolis oleh Profesor Setiawan kepada Profesor Hanafia. Baik, Prof. Hanafiah, terima kasih atas presentasi panjenengan. Kemudian juga saya ucapkan selamat. Nah, sekiranya yang menarik ini adalah jika panjenengan ini juga menerbitkan pantun untuk parasit, saya kira layak juga
berbagi, Prof. Saya kira ini sangat bagus sekali. Demikian sertifikat akan kami haturkan kepada Profesor Dr. Muhammad Hanafiah, Dokter Hewan, Magister Pertanian, sebagai narasumber pada siang hari ini. Tadi sudah dimulai pukul 9 sampai pukul 11. Materinya sangat menarik, sangat antusias, dan juga menambah wawasan kita bersama. Sekali lagi terima kasih, dan mohon Prof. Hanafiah, panjenengan tidak bosan-bosan sekiranya mendapat undangan dari kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Saya pribadi juga menyampaikan terima kasih atas waktu, karena ini saya lihat ini kan ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya menjadi catatan, sehingga ke depan kita bisa menjadi menambah referensi kita bahwa ada kalau bahasa kita kan ada alasan penelitian, Prof. Tiawan. Jadi narasi-narasi seperti ini menjadi menambah saya di dalam menulis narasi-narasi itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Prof. Dan saya sebenarnya ini sangat senang ini. Kalau bisa kita tidak mesti harus rame-rame. Kalau misalnya kita parasit aja bisa duduk-duduk kan. Ada ide-ide yang bisa kita garap seperti yang saya sekarang lagi kerja sama Prof. Lucia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Hanafi atas waktu dan materi yang disampaikan. Kemudian kepada operator mungkin bisa dibantu share screen untuk absensi barcode pada hari ini. Kepada teman-teman yang telah join diharapkan untuk melakukan presensi pada QR code yang ada di layar, dan kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian form akan ditutup dan rekap absensi akan disudahi. Seperti itu. Jadi kami ingatkan kembali kepada teman-teman untuk dapat mengisi presensi kuliah tamu pada pagi hingga siang hari ini. Dan saya mewakili Divisi Parasitologi mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Hanafi atas waktu dan materi yang disampaikan, materi yang sangat luar biasa dan menambah wawasan kami sebagai seorang mahasiswa yang masih mungkin awam terkait metode-metode lain yang disampaikan atau tidak disampaikan pada saat praktikum di dunia kampus. Seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin saya juga ingin pantun seperti Prof. Setiawan terlebih dahulu. Prof. Hanafiah. Oh ya, saya mau pantun Prof dan dokter sekalian. Belajar parasitologi asik sekali. Cakep. Belajarnya bersama-sama. Cakep. Saya Meriza mewakili Divisi Parasitologi pamit undur diri. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Prof. Hanafiah. Mohon maaf aja saya nggak bisa kelihatan. Mana ada Pak Mufa aja tapi nggak ada di sini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Prof. Hanafi. Kita segera mulai Prof. Hanafi pas siap. Kurban. Ini sebenarnya lagi supervisi kurban, Prof. Hanafi. Ini tanggal 11 apa minggu depan sudah mulai? Iya. Ini sebenarnya lagi ada sosialisasi supervisi hewan kurban juga nih. Baru jam 9 sampai jam 11 ini. Iya, dari PDAI tadi ya. Oke. Baik. Sami-sami, Bro. Sukses selalu. Siap. Maaf aja saya nggak kelihatan. Bro. Izin pamit, Bro. Kepencet. Izin Pak Dr. Mufa, Dr. Agus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof dan dokter sekalian. Terima kasih, Ca ya. Makasih, Ca. Iya, sama-sama Prof Enda.